يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا وادخل لنا علينا بالحمد والمددا يا ربي ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي بالسدنا واغفر لنا أنت العليم وجهت يا أسر ما في ندي إن القلم واسألي ملهن المدد يا ربي بالسدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتحة بنية القبول تمام كل صلاة مأمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه ربة الخلفاء الراشدين وبجاه ربة أئمة المجتهدين وبجاه سيدنا المهاجر إلى الله رسول أحمد بن عيسى وبجاه سيدنا أستاذنا العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا علي أبي علوي وجميع صالحهم وأفراحهم وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه جميع المشايخ القدرية والنقشبندية وجميع صالحهم وأفراحهم وبجاه مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن الحداد وجميع صالحه وفراهم وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا وخصوصا معلم شافي هدامي خصوصا كي حاجي سيف الدين أمزر كي حاجي سبيل الرشاد كي حاجي مرشدي كي حاجي اسكندر أن الله تغشاهم بالرحمة الموفي درجات في الجنة ثم نخص إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خصوصا إلى الروح كي حاجي زين رفيق فخر الدين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم وأن الله تغشاهم بالرحمة وبالنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الخاتمة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في المجلس الغزائن ثم إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. نعم أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil mujahidin qa'idil ghurril muajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil Mukarramin yang saya hormati, segenap para pecinta syariat Allah, segenap para pecinta aulia Allah, mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka sama-sama mencari ridho Allah melalui majelis talabil ilmi. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan dalam kebaikan fid dunya wal akhirah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
dan apa yang menjadi kekhilafan kita dengan sebab majelis mulia ini diampunin Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sanadil muttasili qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum wa bidarihi amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu wa yambaghi ayyastahdira inda kulli naw'in minat tafakkuri ma yunasibuhu minal ayati wal akhbari wal athari. Koma yang enak koma. Wa yambaghi dan seyogianya ayyastahdira hendaklah menghadirkan. Fa'ilnya man itu siapa? Huwa. Wa yambaghi dan seyogianya ayyastahdira hendaklah menghadirkan siapa man inda kulli naw'in minat tafakkuri, ketika atau setiap kali dari macam-macamnya bertafakkur. Ma yunasibuhu yang cocok minal ayati dari ayat-ayat Quran, wal akhbari dan hadis-hadis Nabi, wal athari dan ucapan-ucapan sahabat atau orang-orang soleh. Jadi keterangan yang lalu terakhir-akhir itu Ki Musannif menjelaskan berkaitan bahwa di antara cara orang bertakarrub kepada Allah salah satunya adalah dengan cara tafakkur, merenungkan apa yang Allah ciptakan supaya menghasilkan ketaatan dan keimanan kita kepada Allah semakin bertambah. Nah, fasal-fasal sebelumnya atau bacaan sebelumnya kita diajarin Amil Habib Abdullah bin Al-Haddad majarit tafakkur, objek-objek yang kita bisa jadiin bahan tafakkur. Itu kemarin udah tuh disebutin, baik objeknya dari badan kita, anfusikum dalam diri kita, atau ada yang di luar kita. Itu majarit tafakkur. Kemarin udah pembahasannya tuh. Majarit tafakkur tuh objek-objek untuk kita bertafakkur. Jadi bahan-bahan tafakkurnya udah dikasih tahu. Kemudian bagian berikutnya bukan cuman bahan, dalil-dalilnya. Makanya pertemuan yang kemarin banyak kita bacaan Quran karena dalil-dalil, dan juga disisipi dengan hadis, disisipi dengan beberapa ucapan orang soleh atau ulama atau wali atau sahabat. Nah, jadi ini menegaskan yang berikutnya, kata Ki Musannif, kita hendaklah menghadirkan, maksudnya menghadirkan itu khusyuk. Setiap kali kita bertafakkur, kita kudu menghadirkan semua yang sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ucapan sahabat. Jadi jangan serampangan tafakurnya, kudu sesuai dengan kaidah. Jadi kalau kita tafakur udah ada dasar ayatnya, hadisnya, kaul sahabatnya, maka enak tafakurnya. Begitu maksudnya. Lanjut. Wa qad asyarna ila dzalika. Wa qad asyarna, kata Habib Al-Haddad nih penyusun kitab. Wa qad asyarna dan sungguh telah kami isyarahkan, telah kami tunjukin, ila dzalika kepada hal itu semua, inda kulli nau'in dari setiap macamnya,
bidzikri syai'in, dengan kita menyebutkan sesuatu, minal ayatil munasabati, dari ayat-ayat yang munasabah, yang sesuai, lahu, bagi penyebutan, bagi tafakur tersebut. Titik sampai situ. Jadi kata musannif, kata penyusun kitab, pertemuan yang kemarin udah dikasih tahu, udah dikasih bocoran, ada beberapa ayat yang bisa jadi bahan panduan kita kalau pengen tafakur, gitu maksudnya. Karena setiap kita bertafakur, sekali lagi kudu sesuai dengan ayat atau dalil yang munasabah. Munasabah tuh cocok, pantas, sesuai, itu munasabah artinya. Titik. Wa iyyaka, dan hati-hati olehmu. Hati-hati kenapa? Wa iyyaka wat tafakkuru, dan hati-hati olehmu dalam tafakkur. Dalam tafakkur dalam hal apa? Fi dzatillahi ta'ala, pada zatnya Allah ta'ala, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah ta'ala. Min haitsu tatlubul mahiyata, dari sekira-kira tatlubu, kamu menuntut atau meminta, mahiyata, hakikatnya. Mahiyatu hakikat. Wa taqilu, dan akhirnya kamu bakal berpikir, al kaifiyata, kaifiyatnya. Kalau kaifiyatnya, rasionalnya akan berpikir, gambarannya bakal terpikir. Koma sampai situ dulu. Jadi kata musannif, kita dikasih warning, hati-hati, iyyaka, iyyaka tuh wahdar, waspadalah, iyyaka tuh, iyyaka, ada dalam hadis kan, ada kata-kata iyyaka, ada juga tuh hadis iyyaka. Cuman kalau kalimat iyyaka ketika dimasukin kepada fi'il dan domir, itu seperti kata-kata Fatihah yang kita sering baca, iyyaka na'budu, hanya kepadamu, itu lain tuh. Jadi bukan ke situ kalimatnya. Jadi lafaznya tidak masuk kepada bagian ka. Jadi iyyaka itu dua kalimat, tapi udah jadi satu dalam penyebutan. Makanya ini lain dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau wa iyyaka yang di sini itu wahdar, hati-hatilah. Kita suruh hati-hati dalam hal apa? Tafakur atau ngerenungin pada urusan zat dan sifat Allah. Karena kalau kita renungin zat Allah, kita bakal nuntut, kita bakal minta berkaitan hakikatnya. Orang jahiliyah kan begitu, orang jahiliyah dulu. Dan dia bakal takilu, dia bakal berpikir kaifiat bentuknya, kaifiatnya. Dulu kan Rasulullah pernah dipanggil tuh ame kalangan orang-orang kafir jahiliyah yang kelihatannya mau damai, intinya dia cuman pengen tanya, ya Muhammad, sawwir lana ilahaka. Muhammad, coba lo jelasin nama gua. Kalau kata kita, jelasin nama kita, gambarin, sawwir lana ilahaka, gambarin Tuhanmu jadi kayak bagaimana. Jadi itu udah dakwahnya udah mulai melebar, udah mulai dakwah jahriyah, terang-terangan, udah mulai banyak orang yang masuk jadi ikutnya Nabi Muhammad. Ikutannya cuman tinggalin berhala, ikutin Tuhanku, tinggalin berhala, ikutin Allah, Tuhan kita yang menciptakan bumi, yang menciptakan makhluk, begitu doang kan. Nah, orang kafir
nuntut tuh. Nah makanya di sini tatlubu al-mahiyah, dia bakal minta hakikatnya. Dan kalau sudah begitu nanti parahnya takkilul kaifiyah, dia mencoba berpikir menggambarkan secara rasio dia. Makanya orang kafir manggil Rasulullah dan akhirnya ditanya sawwir lana, Rasulullah nggak bisa jawab. Nah itu kan tuh salah satunya asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Langsung Allah yang jawab, qul, katakanlah hai Muhammad kepada mereka, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surah Al-Ikhlas itu turun gara-gara itu tuh. Rasulullah ditanya tentang Tuhannya, suruh gambarin kayak bagaimana gitu. Fir'aun juga begitu, waktu Nabi Musa dipanggil tuh, hampir kalimatnya sama, cuman redaksinya berbeda. Musa, Tuhan lo kayak bagaimana gitu. Nah itu Nabi Musa jawabnya ilaha ilahi wa ilahuka, ya Tuhanku ya Tuhanmu, sama, bukan Tuhanmu bagaimana gitu. Cuman yang Fir'aun tuntut ya bentuknya bagaimana, hal mustadiron wa mustatilan, dia bunder apa lonjong, hal huwa hadro au zarqa, ijo apa biru gitu tuh. Jadi itu pernah kejadian juga ketika Fir'aun minta nuntut kepada Nabi Musa, sama halnya orang kafir jahiliyah nuntut kepada Muhammad. Makanya dalam tafakkur kita dikasih warning, hati-hati, jangan kita merenungkan zat dan sifat Allah. Contoh, makanya manhaj ahlus sunnah wal jamaah hati-hati banget, takut nanti ada tajassum, menggambarkan Tuhan. Kalau dalam bahasa akidahnya tajassum itu dari kata-kata jismun, jism kan badan, tajassum itu mencoba membentukkan Tuhan. Itu makanya kalau manhaj ahlus sunnah wal jamaah hati-hati banget ketika ada ayat seperti yadullah fauqa aidihim. Yadun kan artinya tangan, yadullah fauqa aidihim. Kalau arti sebenarnya yadullah, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Tapi kalau kata Imam Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari, kata manhaj ahlus sunnah wal jamaah su'ul adab kalau kita ngartiin begitu. Makanya mereka ulama kita manhaj ahlus sunnah mengartikan yadullah ay qudratullah. Jadi yadullah fauqa aidihim, qudratullah fauqa qudratihim. Jadi yang dimaksud yadun tangan jangan dibilang tangan, yadun itu kudroh, kekuasaan. Jadi yadullah fauqa aidihim, kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Tapi kalau kata rombongan kelompok-kelompok tertentu nggak bisa, ya udah tulisannya yadun, ya udah baca aja tangan Allah dia di atas tangan mereka. Nah kalau kata Imam Abul Hasan Asy'ari jangan, hati-hati, takut si awam tajassum menggambarkan, oh Allah ada tangannya, ada sikutnya gak ya, jarinya berapa ya, kukunya panjang apa pendek ya. Nah itu bakal begitu terus. Nah itu namanya tajassum. Makanya nggak boleh tuh dalam zat atau dalam sifat begitu juga. Allah maha mendengar, kemudian mendengarnya dipikirin pakai kuping apa enggak, ada lubang telinganya apa enggak. Nah itu makanya dalam tafakkur nggak boleh masuk kerana itu, kagak boleh. Kemudian fakullama wala'a bidzalika ahadun, maka jarang sekali wala'a orang yang menyukai bidzalika dengan hal itu semua, ahadun seorang pun, illa tidaklah terkecuali, wahawa dia bakal jatuh terjun, fi mahawit taktil, di dalam jurang-jurang at-taktil. Taktil itu terjun bebas, yang dimaksud taktil itu meniadakan Tuhan. Nanti akhirnya efeknya tuh
dia bakal akhirnya meniadakan Tuhan. Kalau kata kita ateis, karena akalnya kagak nerima, susah, akhirnya udah dah nggak pakai Tuhan-Tuhanan, dia bakal begitu. Itu namanya mahawit taktil. Jadi orang yang punya pikiran begitu jarang sekali selamat, dia rata-rata bakal terjun kepada mahawit taktil atau tawarroto, dia bakal terjerat, tawarroto sibahi, dia bakal terjerat dengan jeratan-jeratan yang samar. Sibhun jamaknya sibahun. Jadi dia bakal terjerat perkara-perkara yang samar. Begini bukan ya, gini bukan ya, begini bukan. Tuh begitu tuh, bakal begitu tuh. Nanti akhirnya dia jadi ragu. Titik. Wa qad rawa marfu'an, dan sungguh telah meriwayatkan marfu'an dari hadis yang marfu', hadis yang langsung ke Nabi, perawinya tidak disebutkan, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fillahi fa innakum lam takdiruhu haqqa qadrihi. Sampai situ hadisnya tuh. Apa kata Rasulullah? Tafakkaru, bertafakurlah kalian, renungilah oleh kalian. Di dalam hal apa? Fi ayatillah, di dalam tanda-tanda kebesaran Allah, ciptaannya yang disuruh pikirin, renungin. Wala tatafakkaru, dan jangan kalian merenungkan atau bertafakur fillah, pada zat Allahnya, jangan. Kenapa emang? Fa innakum, karena sesungguhnya kalian lam takdiruhu, tidak bakal mampu, haqqa qadrihi, seukuran sebenar-benarnya mampu, nggak bakalan. Jadi bakal binasa, otak kita bakal jadi koslet. Itu tuh, titik sampai situ. Fahada, dan inilah, maka inilah makosotna, apa yang kami maksud, zikrohu, penyebutan, min adabi, dari adab-adab, hadhil wazoifi, aturan-aturan ini, wa maksudil auradi, dan tujuan aurat wirid-wirid ini, wa ruhiha, dan kepada ruh-ruhnya aurat. Jadi ruhnya ada aurat tuh, wiridan itu ada ruhnya. Koma sampai situ dulu. Jadi kata Ki Musannif, inilah yang dimaksud ame Al Habib Al Haddad. Kenapa kok kudu ada adabnya, tata caranya? Karena di antara orang wirid itu nanti ada efek-efek di luar pemikiran yang biasa. Coba dah orang terjun di dunia wirid. Makanya dulu waktu Barkin di awal-awal masih suka pada doyan wirid tuh, atau yang suka pada riadoh, itu di awal-awal saya suka ngingetin, ini ente mau terjun di dunia wirid, berarti ente kudu siap masuk keluar di alam nasut. Berarti ada efek-efek yang lain bang bakal ente denger, yang bakal ente lihat. Udah nggak usah berisik, nikmatin aja. Dan kalau mau cerita sesama ame yang wirid, jangan yang kagak wirid, ntar kita dikata sedeng. Orang baru wiridnya begitu, baru atako, atau baru dibaca wirid kulhu, atau wirid sekian hari kemari, ntar pasti tuh ada yang ngelihat kayak taman, ada yang ngelihat kayak burung terbang, ada yang kuda. Itu ruh-ruh wirid itu pada keluar tuh. Nah itu jangan kita hirauin udah, apalagi kita cerita ke orang yang orang itu kagak wirid. Ya romanya teman gua ngaji bukan minggin bener, minggin sedeng nih, bisa dikata gitu. Makanya ceritanya kudunya ame temen yang wirid semajelis. Karena kenapa emang itu bakal ngerusak itu. Makanya kata Al Habib Al Haddad, makanya kenapa
kita bilangin berkaitan adab-adab aturan ini, dan itu diantara tujuan atau di dalam maksud aurat itu nanti roh-rohnya bakal begitu. Jadi seakan-akan tergambarkan padahal itu bukan bagian yang zahir. Terus innama huwal huduru ma'allahi fiha, innama hanya sanya sesungguhnya huwal huduru yang dituntut itu kehusuan ma'allahi fiha disertai Allah fiha di dalam aurat. Jadi yang dituntutnya kita konsen udah Allahnya aja, gambaran-gambaran yang kita lihat yang kita dengar jangan dihirauin gitu, nanti kita bakal akidah kita bakal rusak juga. Tapi kalau kita cuman cerita doangan, curhat sama tukang wirid, nggak apa-apa, sesama ya. Kalau kata bahasa orang dulu mah norak maom pemain baru gitu, dia bakal gini ya wirid, begini ya begini, iya emang. Tapi udah itu nggak usah diceritain, nikmatin aja gitu. Tapi kalau dalam dunia wirid, yang enak kelihatan, yang enak kagak kelihatan, yang enak berasa, yang kagak enak berasa. Dulu Al Fakir kalau dulu masih suka riado tuh sama guru yang di Sukabumi, yang di Cianjur, wirid itu di atas pohon dulu tuh. Itu kalau buat lihat gambaran tuh itu prosesnya lama. Yang paling awal tuh biasanya endus penciuman. Kita dapat wirid nih, dapat setengah jam apa aja kita wiridin, pakai wangi, padahal kita nggak pakai minyak wangi itu, atau kita nggak bakar garu tapi wangi. Nah itu berarti menandakan tadi barusan ada aura yang bagus lewat. Tapi begitu kita wirid ada juga kayak bau perengus, bau sampah, bau bangke. Nah berarti tadi tuh lewat ada aura jelek yang lewat. Atau kita wirid di mana begitu tuh. Nah itu sebagai kode khusus aja, itu bonus buat orang yang wirid tuh ada ketemu begitunya tuh. Tapi itu bakal nempel kalau terus didawamin terus, udah nggak lagi dia. Dan itu nggak bisa dipaksain. Kemudian fa'alaika, maka hendaklah olehmu bihi, dengan hal tersebut, walan tasila ilaihi, dan kamu tidak akan sampai kepadanya, malam tasluk, selama tidak kamu ikutin toriqohu, jalannya, wahia, yaitu naqlul a'maliz zahirah, menukil atau memindahkan amal-amal yang zahir, ma'atakallufil huduri, disertai dengan memaksakan takalluf itu maksain, al-hudur untuk khusyuk, ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala, fiha, dalam amal-amalan tersebut. Jadi kita suruh paksa buat khusyuk, jangan dilepas begitu aja, paksain kudu khusyuk, takalluf. Fa'in wazobat, maka jika sudah rutin, ala hadza, atas hal ini, dia udah mulai dipaksain rutin sama Allah. Makanya salah satu yang disebut teori takalluf itu pemaksaan. Makanya kalau kata ulama thariqah yang pernah saya kasih tahu, sampai suruh tulis lafaz Allah, itu namanya takalluf tuh namanya. Kita wirid khusyuk bener-bener Allah susah, kita suruh tulis lafaz Allah, nah itu dalam rangka takalluf, kita dipaksa buat khusyuk. Makanya wiridnya suruh tulis lafaz Allah dan liatin, plototin lafaz Allah, itu namanya takalluf tuh, kategori takalluf. Itu ulama-ulama thariqah kayak kaifiat cara orang biar khusyuk ibadah wirid, banyak kaifiatnya, masing-masing punya perbedaan. Jadi orang yang udah mulai khusyuk, wa in wazobat, maka jika dia udah rutin ala hada, atas al ini, ghosyatka anwarul qurbi,
Ghasyiyat, maka akan menyelimutimu anwarul qurbi, cahaya-cahaya kedekatan ame Allah. Bakal nempel, nyerep, udah cahayanya bakal nempel ke badan. Mulai dah kelihatan beda orang yang tukang wirid ame enggak, itu nggak bisa dibohongin. Jadi kalau kata kita auranya beda. Itu namanya anwarul qurbi disebutnya. Ghasyiyat itu menyelimuti. Wa fadot, dan fadot itu penuh. Wa fadot, dan penuh itu anwar cahaya alaika kepadamu. Ulumul ma'rifati, ilmu ma'rifat. Pasti tuh orang yang udah ketempelan ame cahaya wirid, ma'rifatnya bakal tinggi, yakinnya. Fa inda dzalika, maka ketika itulah ia kebalu menerima qalbuka, hatimu menerima alallahi, atas Allah, bikulliyatihi, dengan keseluruhannya. Otomatis hati bakal nerima apa yang menjadi bagian daripada Allah. Wa yasirul khudur, wa yasiru, dan menjadi al khuduru, khudur khusyuk, ma'allahi subhanahu wa ta'ala, beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa emang sajiyatan lahu? Karena itu bagian dari sajiyah. Sajiyah itu hadiah, itu bagian bonus yang Allah kasih. Wa khuluqan rasikhon, dan itu menjadi khuluqan, kebiasaan, rasikhon, yang nancep. Rasikhon itu nancep. Makanya ada doa nas'alukal futuh wal munuh war rusuh, tuh nancep sampai ke hati. Fatasiru, maka jadi tatakallaful khuduru, kamu akan terbiasa untuk khusyuk, akan hadir ma'al khalqi, bersama makhluk, indal hajati ilaihi, ketika butuh dalam hal itu. Warubama lam takdir alaihi an hadhil halati, dan mungkin lam takdir, kamu enggak mampu, alaihi, atas hal tersebut. Wa an hadhil halati, dan keadaan ini, fatan sya'ul ghibatu, bukan ghibah, ghaibah, maka akan menyebar al ghaibah, perkara yang ghaibah, yang enggak kelihatan. Wal istighraqi, dan menyebar perkara yang istighraq, tenggelam di dalam cahaya. Wal fana, dan dia bakal fana, binasa. Amma, dari perkara siwallahi ta'ala, selain Allah ta'ala, ila ghairi dalika, dan kepada selain itu semua, min mawajidi, di antara orang-orang yang sudah menemukan ahlillahi, sampai kepada Allah. Wa aslu dalika, sampai sini dulu, koma, ahlillah. Jadi kata Ki Musannif, ketika kita sudah sampai biasa untuk khusyuk dari apa yang sudah kita upayakan, maka nanti bakal menyebar di dalam diri kita ini ghaibah, istighraq, fana. Dan itulah orang-orang soleh atau orang para wali Allah, ketika dia udah wirid aja, ketika dia udah sholat aja, 3 hal itu udah masuk dalam dirinya. Ghaibah, istighraq itu tenggelam, terhanyut. Kalau ibarat cerita Syekh Hasan Al Basri, dia lagi sholat, musolanya kebakaran, dia lagi sholat, musolanya kebakaran, orang kampung udah ngingetin anar, api. Cuman Syekh Hasan Basri udah kagak denger. Toto begitu sholat udah berantakan. Orang kampung bilang, tadi gue udah ingetin. Kalau kata kita, jawaban Syekh Hasan Al Basri, saya udah takbiratul ihram. Kalau udah takbiratul ihram udah istighraq, katanya udah tenggelam, udah. Saya udah nggak inget lagi ame api dunia, yang saya lagi khawatir ame api akhirat, gitu.
Nah itu namanya udah istighraq, udah fana. Orang kalau udah fana, rasa dunia udah dikagak berasa, panasnya api udah kagak berasa, itu fana udah. Maka hal itu tuh min mawajidi ahlillah, itu diantara yang pernah mawajid. Mawajid itu orang-orang yang sudah menemukan ahlillah. Ahlillah tuh orang-orang yang dekat sama Allah, udah itu udah pada ngerasain tuh, artinya para wali-wali. Wa aslu dzalika, koma tadi, dan adapun dasar itu semua, dasarnya al muwazabatu alal a'maliz zahirati, merutinkan. Muwazabah itu merutinkan, alal a'maliz zahirah, pada amal-amal yang zahir, wal muhafazatu, dan memelihara alaiha, pada amal tersebut. Rutinin intinya, bukan cuman sekedar rutinin, ma'atakallufil khudur, disertai dengan memaksakan untuk khusyuk ma'allahi ta'ala, bersama Allah, fiha, pada amal-amal tersebut. Koma. Jadi dasarnya itu, dasarnya kita suruh muwazabah, rutinin, nanti hasilnya bakal kita temukan tuh. Dan bukan cuman rutinin, paksain buat khusyuk. Kemudian wahdar, dan hati-hatilah olehmu, antatrukal amala, engkau meninggalkan satu amalan, biwirdin, dengan satu wiridan, makhofatan, halnya karena khawatir, Allah taduma, dia nggak bisa dawam, alaihi, atas amalan tersebut. Kenapa emang? Fa inna dzalika, karena hal itu semua minal hamakoti. Hamakoh tuh kalau kata kita oon, hamko, orang kalau bahasa Arabnya jahil, bodoh, itu bodoh yang masih bisa ada pinternya. Tapi kalau hamko itu bodoh permanen. Kalau kata orang Betawi tolol, PA, itu hamko tuh. Kalau kata dalam bahasa ilmu mantik, ada istilah jahil basit, ada istilah jahil murakkab. Kalau jahil basit itu bodoh yang sedang, bisa pinter cuman prosesnya lama. Ada lagi jahil murakkab, itu tolol permanen tapi so tahu, itu istilahnya jahil murakkab. Kalau jahil basit contohnya begini nih, kalau ditanya, bapak-bapak ini apa namanya, bapak-bapak jawab enggak tahu. Nah itu namanya jahil basit tuh. Ditanya jawabannya enggak tahu, artinya masih bisa tahu dia. Ada yang disebut jahil murakkab, nehamko nih kategorinya. Ditanya, bapak-bapak ini apaan? Jawab martabak. Itu jahil murakkab namanya tuh. Hamko, udah tolol so tahu lagi, itu hamko. Nah kata Habib Al-Haddad, kembali ke atas lagi bacaan tadi, hati-hatilah wahdar, jangan kita ninggalin amalan wiridan cuman gara-gara gue kagak bisa dawam, gue kagak rutin, udah dah gue berhenti. Jangan. Kenapa emang? Karena hal itu hamko, bisa jadi kita termasuk kategori hamako, orang tolol permanen. Jangan. Jadi jangan kita bilang begitu. Dah bacanya, enggak dah, gue kagak bisa dah, gue takut kagak bisa dawam, gue takut kagak bisa, kan gitu tuh. Kita pasti begitu tuh rata-rata. Enggak, baca-baca aja sedapatnya gitu. Jadi jangan kita enggak mau wirid cuman gara-gara kita bilang takut enggak bisa rutin, takut enggak bisa dawam, takut enggak bisa ngamalin. Kenapa emang? Kalau kata Al-Haddad itu kategori orang hamko atau hamakoh gitu. Wahdar, hati-hati, jangan gitu. Jadi jangan. Makanya kita kalau udah nerima ijazah amalan apa aja dari guru-guru,
ya walaupun belum sesuai kaidah, belum sesuai dengan cara, tapi di saat kita ingat baca, di saat ingat kita baca. Makanya kalau manakib Jawahirul Ma'ani yang saya terima tuh sampai dalam pengijazahan, kalau kata Gus Ali begini, yang nggak bisa baca udah baca rutinin. Kan sebenarnya aturannya ada, kita kalau mau ngebeli atau ngamalin Jawahirul Ma'ani, tingkat pertama baca kitab Jawahirul Ma'ani manakib itu tuh sehari 5 kali, pokoknya harus dapat. Entar naik 7 kali, entar naik 11 kali sehari itu. Nah itu biasanya kalau ada hajat-hajat tertentu. Ini lagi mau diijazah nih, ada kelihatan kali tuh mukanya ame Gus Ali bisa kebaca kali tuh. Mungkin dia begini kalau kata orang Depok kali, dah banyak amat, dah banyak amat. Langsung disanggah, nggak usah ngegerutuan dulu. Udah kalau ente kagak mampu, ya udah baca sebisanya sekali juga nggak apa-apa. Yang penting setrum Jawahirul Ma'ani pasti nyangkut, yang penting udah ijazah. Masih ada lagi yang ngegerutuan kebaca, waduh panjang banget, gue bacanya ribet, bacanya nggak bisa, ya udah 1 manqobah aja baca. Kan ada 10 manqobah, baca atau aja. Kelihatan lagi masih ada yang ngegerutuan tuh di otaknya, atau ada yang ngurut-ngurut. 1 manqobah aja susah. Baca doa pemisah masing-masing manqobahnya tuh. Allahumma ansurna fatir ridwani alaih. Itunya aja baca. Walaupun baca sekali, udah itu nyambungin setrumnya buat ke diri kita. Ada lagi masih yang ngurut-ngurut, masih ogah juga. Ya udah kantongin kitab manakibnya, kemana aja bawa. Udah akhirnya banyak yang pilih itunya doang tuh. Dikantongin jadi bawa, dibaca kagak. Tapi karena itu udah bagian ijazah, ya udah jadi sambungan juga gitu. Makanya kitab manakib kalau saya nih gitu, di mobil ada, di rumah ada, di karet ada, di nabang ada, itu masukin. Jadi akhirnya kata Gus Ali, ya itu kitab udah jadi plus wapak. Jadi udah kayak wapak, udah ada yang sampai lecek banget, bukan karena sering baca, sering dibawa dibaca makanya. Tapi itu udah bagian ijazah gitu. Nah jadi masuk kategori ini nih, jangan kita bilang tinggalin satu amalan akhirnya kagak dibaca lagi manakib-manakibnya cuman gara-gara takut kagak bisa dawam, akhirnya ditinggalin semua-muanya. Jangan, hamakoh namanya tuh, bahasa kasarnya tolol permanen begitu namanya, sayang-sayang. Jangan, pokoknya apa yang kita dapat walaupun sekali baca, biar kata sebulan sekali gitu. Itu kalau kata dulu guru Abah Haji Amin Cepetir di Sukabumi, akhirnya masukinlah ke kaidah sholat tasbih. Sholat tasbih kan begitu, Rasulullah dianjurin kita seminggu sekali, yang kagak bisa sebulan sekali, yang kagak mampu sebulan sekali, setahun sekali, yang kagak mampu seumur hidup sekali. Udah sekak ster tuh kalau kagak bisa juga, ilokan seumur hidup kagak gitu. Nah itu jadi itu bagian yang kita baca. Pada intinya kesimpulannya, pertama dalam yang bagi ini Kimusonib mengingatkan tafakur jangan sembarangan, kudu sesuai dengan dasar-dasar, sesuai dengan apa yang pernah dijelasin sebelumnya. Yang kedua, tafakur jangan masuk kepada zatnya Allah, sifatnya Allah, nanti otak kita bisa koslet, kita bisa tajasum, menggambar-gambarkan Allah, akhirnya akidah kita jadi rusak. Kemudian yang ketiga, beliau mengingatkan kalau kita yang doyan wirid atau kita wirid, kita suruh paksain biar khusyuk, karena dengan takalluf nanti bakal bisa masuk. Dan yang belum bisa, jangan berhenti wirid cuman gara-gara takut kagak masuk-masuk khusyuknya atau nggak bisa dawam, karena kita masuk kategori hamakoh atau hamkoh. Wayam bagi Allah ta'mala wallahu a'lam bissawab. Itu kira-kira nasihat dari musannif kitab atau Al-Habib Al-Haddad
berkaitan dengan apa yang menjadi proses untuk kita bisa dekat usul kepada Allah. Salah satunya adalah dengan tafakkur. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya dunia akhirat, zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita untuk bisa menjadi orang yang istiqomah dan usul kepada Allah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihurmati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bi barakati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bihurmati ma qara'na fi hadzal majlisil ghazain, bi ilmika wa hilmika wa hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alaina faqih alaina bi ilmina wa faqih alaina bi rizqina wa alaina faqih bi dzurriyyatina wa biman talabal ilma fi hadzal majlis al ghazain bi fadlika bi mannika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an bi fadlika bi mannika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.